Sustainability atau keberlanjutan itu berbicara tentang dampak yang bisa diciptakan oleh perusahaan, dan tentunya dampak itu tidak hanya kita ngomong bottom line profit, tapi kita juga ngomong tentang people dan planet. Ini menjadi dasar pemikiran kami di kantor wilayah DKI Jakarta untuk melakukan upaya-upaya keberlanjutan. Salah satu yang bisa kami sampaikan adalah bagaimana kami mengelola dampak terkait dengan risiko yang ada. Misalkan risiko utama yang ada di DKI terkait dengan bagaimana kepatuhan masyarakat menjadi sebuah perhatian dalam membayar pajak kendaraan bermotor tentunya. Kami mencoba melakukan mitigasi risiko dengan melakukan pembangunan ekosistem itu dengan mendevelop komunitas. Dan fokus kami saat ini ada di Kelurahan Utan Kayu Selatan. Di Kelurahan Utan Kayu Selatan kami coba melakukan beberapa upaya sebagai cara untuk bisa meningkatkan engagement masyarakat dalam mendukung jasara harja. Tentunya ini jadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan ya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di Utan Kayu kami melakukan yang pertama adalah circular economy. Circular economy ini yang kami lakukan adalah pemberian bantuan TJSL berupa mesin pencacah sampah. Yang mesin pencacah sampah ini akhirnya kemudian dijadikan salah satu sumber pendapatan masyarakat. Dan ini disambung dengan bagaimana kita berkolaborasi dengan Bank DKI untuk kemudian menciptakan tabungan sampah untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan ketahanan pangan sebagai isu yang terjadi saat ini ya, untuk mendukung pilar-pilar tadi terkait dengan kami ingin melakukan upaya keberlanjutan. Ketahanan pangan ini kita lakukan dengan pemberian bantuan untuk dekomposer sampah-sampah yang ada di sana, kemudian dijadikan pupuk kompos dan untuk pemeliharaan maggot. Untuk dekomposer ini kemudian dijadikan supporting utama untuk urban farming di Utan Kayu Selatan. Dan itu alhamdulillah di salah satu RW saat ini sudah bisa melakukan panen sekitar 40 sampai dengan 50 kg sayur setiap bulannya. Dan ini cukup membantu masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan peningkatan kepatuhan. Ini secara simpel yang kami lakukan adalah pembagian stiker untuk kendaraan bermotor yang ada di Kelurahan Utan Kayu Selatan untuk sebagai penanda bahwa itu adalah warga Utan Kayu Selatan. Stiker ini diberikan kepada warga yang telah mengisikan data atau mengisi formulir untuk datanya terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Tentunya sangat membantu bagaimana kita bisa mendapatkan validasi atas data kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta. Nah, ini kemudian diikuti dengan reminder. Sistem reminder kemudian dibuat berdasarkan data yang diberikan kepada kami. Kami berikan feedback berupa jatuh tempo dari pajak kendaraan bermotornya, dan kemudian oleh Utan Kayu Selatan dibuatkan sebuah sistem reminder yang alhamdulillah cukup membantu Samsat Jakarta Timur untuk mengkolek ataupun membantu ya pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya untuk di wilayah Kelurahan Utan Kayu Selatan. Saya kebetulan lahir dan besar di wilayah di RW 6 Utan Kayu Selatan. Terus kami semua berkegiatan dari tahun 2018. Nah, di tahun 2023 itu kami bertemu dengan teman-teman Jasara Harja. Nah, dari pertemuan itu lahirlah kolaborasi yang akhirnya terjalin sampai dengan sekarang. Nah, bantuan dari pihak Jasara Harja sangat membantu untuk pengembangan wilayah kami. Pada tahap awal Jasara Harja itu membantu pemberian mesin cacah plastik, drop box. Kebetulan di kami itu bank sampahnya sangat berjalan dengan baik. Jadi dengan adanya bantuan sarana dan prasarana itu lebih menunjang kami dalam berkegiatan. Kemudian yang keempat tentunya dari ketiga tadi ujung-ujungnya adalah bagaimana kita meningkatkan engagement, bagaimana kemudian kita mendapatkan dukungan, mendapatkan advokasi dari masyarakat. Kami terus melakukan kolaborasi, salah satunya adalah yang kami lakukan bersama dengan Universitas Prasetya Mulia dan Kompas Media Group untuk membantu digitalisasi terkait bagaimana pengelolaan urban farming di Utan Kayu Selatan, penggunaan AI, kemudian IoT, dan itu diikuti dengan platform-platform digital pelatihan agar apa yang dilakukan oleh Utan Kayu Selatan itu bisa direplikasi di daerah lain. Alhamdulillah saat ini sudah tereplikasi di 15 RW yang lain, dan Utan Kayu Selatan saat ini sudah menjadi wilayah atau kampung proklim lestari.
yang diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ini sebagai salah satu upaya Jasara Harja melakukan supporting terhadap komunitas. Tujuannya adalah keberlanjutan. Semoga ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.